Perempuan dalam perjuangannya untuk menyetarakan gender hingga saat ini terus berjalan. Khususnya di Kota Palu, ada beberapa perempuan-perempuan yang juga masih terus berjuang untuk menyetarakan gender mereka, namun dengan berbagai macam cara. Dan pemirsa, hari ini kita akan berjumpa dengan salah satu sosok perempuan yang sejak 2 dekade lalu telah memperjuangkan kesetaraan gender di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Sosok yang satu ini adalah sosok yang berprestasi dan mampu menyeimbangkan kehidupan keluarga dan kehidupan karirnya. Bersama saya Lungki Gerin sehari ini dalam Lebih Dekat bersama Mutmainnah Corona. Ini dia rumahnya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat pagi Kak. Iya, Mohon pagi-pagi. maaf mengganggu jam segini. Tidak. Kayaknya sudah Sama sekali segar tidak. nih. Oh, segar Wah, sekali. Sudah siap berangkat. Mau Oke. ke kantor. Tapi boleh kita ngobrol-ngobrol di Oke, sini dulu ya, Kak? boleh. Iya. Nah ini, wah ini ada aksen-aksen budaya. Iya. Ini memang sengaja? Atau- Sengaja. Saya pecinta tradisi yang kemudian itu dilahirkan dari para perempuan. Ini kan sebenarnya dari tangan-tangan perempuan, Oh, gitu. dari sarung Donggala, terus ini dari NTT, dari Ini ada dari semua NTT? Oh, artinya yang di ini bawah ada- ini. Ini dari NTT, ini Donggala iya, ya? sarung Sama bomba dengan kan? yang di atas. Bomba, Kain iya. bomba. Betul, Nah, betul. sarung Iya, betul. Jadi penenun. NTT pun ini juga dibuat oleh perempuan. Hampir semua kan sebetulnya dari sarung, tenun, lurik, semua itu kan sebenarnya dibuat oleh tangan perempuan. Dibuat oleh tangan perempuan. betul. Nah, Ini juga di sini ada, kita lihat sertifikat sebagai pemateri Seminar Nasional Gender, Feminitas, dan Seksualitas. Iya. Artinya sehingga sampai saat ini Kak Mutmainnah tetap masih tetap selain DPR masih tetap selalu menjadi bagian diajak untuk berbagi pengetahuan, misalnya di seminar atau event-event yang sifatnya memang berbagi ya pengalaman lah. kemarin juga sempat ada ngobrol sama ada seminar nasional yang dilakukan secara virtual. Oh ya, iya, Kak? sama Mbak Samara Amani. Sama Rama. Itu juga Can terkait. Leaders. Iya, sebetulnya diundang oleh perempuan muda Indonesia, Can Leader. Jadi dia sebetulnya kumpulan anak-anak muda perempuan dari Aceh sampai Papua, dan meminta pengalaman saya, kemudian berbagi dengan Mbak Samara Amani. Oh, luar biasa. Tapi keren sekali. Nah ini ada lagi nih, ini pecinta kupu-kupu kah Kak Mutmainnah? Sebetulnya ini saja hanya bagian dari ini ya, karena saya orang suka yang semua kerajinan handmade semua. Oh. Ini. Kalau ini dari mana Kak? Ini Bantimurung. Bantimurung. Wow, Kupu-kupu. cantik ya. Iya, sebetulnya saya sebenarnya agak sedikit sedih juga karena dia harus Iya betul. Harus diawetkan diawetkan. untuk menjadi hiasan. Iya. Ini juga ya Kak ya, jadi memang Iya. sejauh ini memang lebih suka Saya hal-hal yang pecinta berbau seni. apapun yang semuanya adalah buatan orang Indonesia. Kalau ini dari, Ini Palu. Oh, ini dari Palu. Teman-teman di sini yang kerajinan sini. ya ini juga ada, ini apa nih Kak? Anugerah Itu Saparina Saparina Sandi. Sandi Awards. Itu salah satu penghargaan dulu di tahun 2007. Itu memang penghargaan pertama saya yang kemudian menghantar saya menjadi waktu dari penghargaan ini saya kemudian menjadi 35 perempuan inspirasi Indonesia di majalah Femina. Oh versi iya, majalah Femina 2007. Awards 2007. Kemudian dari ini juga alhamdulillah sempat dijadikan salah satu profiling di majalah Kompas gitu ya. Jadi memulai karir dari Kompas, Jakarta Post, kemudian beberapa media-media nasional. Tapi sebetulnya ini bukan saya sebetulnya, tapi saya mewakili dari perempuan yang waktu itu memang sebetulnya itu adalah salah satu bagian dari kerja-kerja. Ya. Saya tidak bilang saya karena saya adalah Bekerja bersama bekerja gitu ya. bersama banyak perempuan, teman-teman luar biasa. Dari pengalaman kita mendorong sebuah peraturan daerah di Kabupaten Donggala saat itu di tahun 2006. Itu waktu itu peraturan apa? Perda Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Proses Pembangunan Desa. Memang perda itu perda pertama di Indonesia.
yang kemudian benar-benar menjadi terkait spirit, dengan inspirasi terkait dengan bagaimana perempuan harus berpolitik. betul, wah, luar biasa. Wah, ini kita ke keluarga nih. Ini pemirsa, kalau misalnya tadi ternyata ada beberapa Iya. seni dari beberapa daerah di Indonesia yang sangat disukai oleh Kak Mutmainah. Nah, saat ini kita mulai ke keluarganya. Ternyata anaknya ada 3. Iya. Anaknya ada 3. Ini Satu foto perempuan. tahun kapan? Oh, ini 3 tahun lalu. Artinya sudah sekarang 3, 4 anak-anaknya tahun udah lalu. lebih besar lagi ya? Iya, sudah. Umur berapa, Kak? Yang kakak ini si Yang sulung, yang ini kakak yang kiri. Oh, yang kiri kiri. sulung ini udah kuliah. Oh, udah kuliah. Udah kuliah semester 2. Terus yang kedua itu yang cowok, seni itu sekarang kelas 3 SMA. Yang cewek kelas 2 SMA. Wah, udah berlapis. Cepat melahirkan setiap tahun ya. Baik. Bapaknya juga? Iya, bapaknya suami saya sini? Dulu DPR provinsi dulu, sebelumnya di tahun 2014, 2015. Jadi memang artinya politik itu sudah runs through family sejak 2004 malah. Saya belajar, tapi sebetulnya saya lebih cenderung belajar politik sebetulnya di ketertarikan saya karena melihat bahwa setiap kehidupan kita itu diatur dalam sebuah kebijakan. Dan perempuan adalah bagian yang sangat penting gitu ya. Iya. Kadang-kala mereka hanya sebagai objek, maksudnya hanya menerima kebijakan, memanfaat, tapi sebetulnya dari sebuah hal yang dilihat dan dirasakan itu masih jauh, masih sangat jauh dirasakan oleh perempuan. Makanya akhirnya itu yang membuat Kak Mutmainah kemudian harus menjadi bagian akhirnya untuk memilih untuk terjun ke dunia politik praktis ya. Maksud saya politik praktis yang dimaksud adalah masuk kepada wilayah kebijakan yang lebih strategis. Iya. Seperti saat ini misalnya. Saat ini. Ini artinya sudah menjadi rencana yang sudah jadi bagian dari plannya Kak Mutmainah itu sejak kapan sebenarnya? Sebetulnya saya tidak punya cita-cita sebetulnya menjadi politisi. Iya, sebetulnya. Saya orang yang suka adalah bagian lebih mendidik, melakukan edukasi, menjadi guru politik gitu ya. Memberikan pengetahuan, meluaskan informasi. Tapi kemudian saya merefleksikan semua apa yang disampaikan kepada perempuan, semua orang-orang yang ingin kita tahu bahwa kebijakan itu harus penting buat kita. Tapi saya kemudian melihat itu harus kita masuk untuk menjadi bagian mewarnai di dalam. Nah, sehingga dalam proses ini pun saya kemudian berusaha untuk masuk pada wilayah ini yang sebetulnya dulu saya sangat agak-agak belum ini, karena apalagi dia wilayah yang sifatnya sangat ya abu-abu gitu ya. Dan apalagi berada di wilayah yang semua, karena ini mata air kepentingan banyak orang, dan itu wilayah kekuasaan. Betul. Jadi memang yang dulunya sebelumnya berada di luar begitu, kemudian sepertinya memang agak sulit kalau misalnya tidak terjun langsung ke dalam. Dan itu 20 tahun. 20 tahun. Dari tahun 99 saya masuk pada dunia belajar bagaimana menjadi sebenarnya dunia aktivis tapi zaman mahasiswa, dan 2019 kemudian saya masuk di parlemen. Tapi sebenarnya Kak Mutmainah secara pribadi nih, bukan sebagai anggota DPR. Sebenarnya Kak Mutmainah tuh orang yang seperti apa sebenarnya? Sukanya apa di luar dari berpolitik ini? Saya orang suka traveling. Karena saya suka melihat berbagai cerita, termasuk melihat misalnya ibu-ibu yang menenun, melihat cerita di kampung gitu. Saya orang suka yang jalan, melihat, dan itu suka. Kalau secara saya pribadi, orang suka menulis dan tapi mengambil dari cerita-cerita. Dan saya suka kemana-mana, negara mana, suka sekali. Jadi melihat ini kemudian traveling. Menjadi suka traveling. Traveling. Di luar itu suka nari. Makanya satu bagian di sela-sela sampai sekarang pun di DPR malahan saya lebih sering menari sekarang karena itu bagian pemulihan. Proses saya untuk merefresh selalu pikiran dan tubuh, karena tubuh saya butuh oksigen yang lebih positif gitu ya, karena wilayah ini sangat
sangat apa ya, cukup intens begitu ya. Intens dari segi fisik, tapi kemudian juga pikiran. Dan ini wilayah kekuasaan yang terlalu banyak. Ya kita pahami lah, politik praktis ini kan punya mental yang harus lebih kuat. Jadi gitu. artinya di sela-sela kesibukan itu biasanya traveling juga. Kemarin saya lihat sempat betapa romantisnya bareng-bareng sama suami di Napu juga ada. Jadi suka jalan-jalan bersama keluarga. Suka jalan, apalagi suka lihat gunung, kan suka hiking. Iya. Suka hiking juga. Karena di sela itu saya bisa nari kan. Iya betul. Terus kalau di sela-sela ya karena tidak bisa kemana-mana, biasanya di Palu ya pergi sama senam toh. Iya. Yang jelas saya orang suka kemana-mana, tidak suka berdiam di satu tempat. Betul. Makanya pada saat waktu dulu situasi bencana, saya tidak bisa diam. Saya harus pergi lihat di mana korban. Saya harus pergi. Saya harus ngecek karena saya tidak bisa diam. Betul. Saya tidak bisa diam. Karena memang lahirnya dari, kalau kata orang lapangan lah begitu ya istilahnya. Kalau bapak saya jadi bilang lahir sudah di jalan. Sudah di jalan. Iya. Oke. Nah, pemirsa, hari ini saya akan mengikuti keseharian dari Kak Mutmainah Corona. Hari ini ada kegiatan apa aja, Kak? Hari ini sebetulnya kita ada rapat panitia khusus Pansus DPRD terkait. Kota. Kebetulan saya masuk di Pansus sebagai wakil ketua tentang laporan pertanggungjawaban keuangan APBD tahun 2020. Pemerintah Kota Palu. Iya, itu, tapi kita membahas Pansus tentang rancangan peraturan daerah. Oh iya. Rancangan terkait dengan apa, Kak? Laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2020 sebetulnya. Oke. Baik. Nah, nanti saya izin ikut ya, Kak? Iya, boleh boleh sekali. Nah, pemirsa, nanti kita akan ikut nih kesehariannya Kak Mutmainah Corona. Kebetulan hari ini beliau akan ada pansus. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian juga nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak seperti apa sih sebenarnya sosok Kak Mutmainah Corona yang selama ini memperjuangkan hak perempuan, baik dari luar, saat ini berada di tubuh DPR begitu, dan memperjuangkannya langsung dari dalam. Nah, pemirsa, tetap bersama saya di Lebih Dekat bersama Kak Mutmainah Corona. Ya. Ini kita ke mana nih, Kak? Mau ke kantor DPRD Kota Palu. Iya. Jadi Pansus. Harus temani saya boleh toh. Nah, pemirsa, saya masih bersama dengan Kak Mutmainah Corona dalam Lebih Dekat. Saat ini kita akan ke kantor DPR Kota Palu karena beliau akan ada pansus. Saya akan ikut Kak Mutmainah Corona dalam mobilnya karena kayaknya sering nyetir sendiri ya, Kak? Iya, biasa nyetir sendiri. Selalu? Hampir selalu? Tidak selalu, tapi biasanya nyetir sendiri. Oke. Memang jiwanya masih seperti dulu ya, nggak berubah ternyata. Ya, kita langsung aja. Ya, Kak? Oke, iya. Berarti saya di sana ya? Iya, oke. Sekarang anak-anak itu 3 semuanya di Palu berarti? Di Palu. Satu yang lagi di pesantren Ternyata Baru, yang perempuan perempuan yang mesti bungsu. Dia lagi sudah tahun kelima dia nyantri. Oh, dia sudah besar semua ya, Kak? Besar semua. Kalau yang kakak, yang pertama sama kedua itu, kalau yang kakak malahan 19 tahun. Insya Allah 2000 bulan Juli. Kan dia lahir bulan Juli sama dengan saya. Oh iya, kemarin tanggal 3 ya. Iya. Kalau anakku tanggal 2, yang kakak pertama ini 21 Juli. Oh, 21 Juli, terus yang kedua 6 Agustus, tapi nanti tahun ini beda 1 tahun saja. Oh, beda 1 tahun. Iya, kayaknya memang tidak terlalu jauh-jauh bedanya mereka ya. Kedua dan ketiga 1,5 tahun bedanya. Sekarang
artinya menikah, umur menikah cukup 22 tahun. Memang dulu Kak Mutmainah itu sebagai merupakan orang yang mau menikah muda. Biasanya kan kalau aktivis itu kan atau orang, dia tuh kadang-kadang terlalu sibuk dengan kegiatannya, malah mengesampingkan pernikahan. Tapi kan Kak Mutmainah ternyata menikahnya cukup muda. Iya, mungkin karena bertemu jodoh di awal tuh. Bertemu suami yang juga menjadi bagian partner kerja, yang tidak sekedar menjadi suami kan. Maksudnya kadang-kadang kan keluarga itu sangat berpengaruh penting dalam setiap perjalanan kita. Apalagi politik ini kan wilayah yang sangat keras gitu ya, dalam tanda kutip, yang mau tidak mau keluarga itu sebagai penyuplai utama. Jadi susah senang apa yang terjadi sama kita, sebetulnya yang paling penting bagaimana support keluarga. Di saya alhamdulillah ya, karena suami juga adalah bagian, karena beliau juga adalah aktivis dulu, dia adalah jurnalis dulu kan. Saya banyak belajar menuliskan dengan beliau. Dari dia. Belajar. Ketemunya di mana Kak sebenarnya? Di dunia NGO juga, di dunia aktivis. Itu tahun berapa menikah? 2001. Kak Mutmainah selama ini artinya kan kalau misalnya saat ini kadang-kadang wanita berkarir itu apalagi perempuan ya, kadang-kadang dianggap pasti ada aja yang terbengkalai, misalnya memutuskan untuk menjadi wanita karir, pasti rumah tangga kesulitan gitu. Nah kalau misalnya di kehidupannya Kak Mutmainah sendiri bagaimana membagi waktunya? Ini kelihatannya soalnya hubungan keluarga masih sangat romantis, masih baik-baik semua alhamdulillah, tapi pekerjaan juga berjalan baik, bahkan masih ada waktu senggang untuk melakukan hobi-hobi. Itu membagi waktunya gimana? Anak saya ini kan diajarkan tidak laki-laki perempuan porsinya sama gitu ya, tidak, pekerjaan domestik itu tidak harus perempuan gitu. Jadi salah satu yang membuat saya cukup senang, karena anak saya yang dua laki-laki ini memang mereka juga terbiasa mengurusi pekerjaan rumah, minimal mengurusi dirinya sendiri gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya misalnya minta tolong atau apa misalnya di rumah itu mereka bisa kerjakan, masak pun mereka bisa mengurusi. Karena memang yang dua anak saya itu kan mereka udah pesantren sebelumnya kan di Garut, terus dan di Garut itu mereka diajarkan bagaimana mengurus rumah tangga itu juga penting. Nah suami juga orang yang sangat fleksibel, maksudnya tidak menuntut ini harus semua harus di ini, selagi dia masih bisa lakukan dia bisa lakukan. Jadi kami berbagi perannya di situ, dan ya saya alhamdulillah ada ibu di rumah, terus juga ada satu saya asisten rumah tangga yang sangat setia gitu ya. Dia bersama saya yang tadi sama salah satu ibu, dan dia senang sekali di rumah karena anaknya bisa ikut. Dan kenapa karena semua orang walaupun dia asisten rumah tangga, tetap dia anggap sebagai keluarga. Saat ini artinya urusan karir atau pekerjaan ini artinya dengan banyaknya dukungan dari orang-orang dari rumah, artinya memang tidak ada kesulitan dalam membagi waktu juga ya kan? Tapi kan ini di kantor kan cukup padat, kadang-kadang bahkan harus keluar kota. Sebenarnya rahasianya sampai sekarang Kak Mutmainah Corona terlihat dengan suami itu sepertinya masih romantis, masih kelihatan begitu. Padahal udah 20 tahun loh. Biasanya kan kalau kata orang setelah 5 tahun cintanya udah hilang ya. Tapi kan Kak Mutmainah kelihatannya masih tetap romantis terus. Itu rahasianya apa sih Kak sebenarnya? Ya kalau kita ya itu ya biasa sebetulnya, tidak ada yang sesuatu yang ini ya karena
ya karena saya kan orang sangat fleksibel loh. Iya. Terus apa namanya sama-sama mendiami kerja politik bersama. Jadi Jadi selalu sama ke kantor Nasdem sama-sama. Gitu. Jadi pengertiannya sangat tinggi mungkin ya. Iya, sama-sama. Jadi dia paham betul, apalagi beliau kan satu periode kan DPR provinsi kan. Gitu. Jadi tahu betul kerja. Iya. Ya karena kita memahami pekerjaan, kalau kami itu prinsipnya begini. Dalam rumah itu relasi sebagai suami istri dia adalah sebagai kepala keluarga. Keluar rumah kita setara. Dalam tanda kutipnya maksudnya aktivitas bersama berdebat pun itu Bisa dilakukan. sangat Iya. independen lah, tidak ada yang malahan saya dengan suami itu berdebat itu bukan urusan rumah sampai berdebat urat ini sampai marah-marah itu biasa Iya. itu bukan rumah, Bukan urusan politik, urusan kerja. Dan itu melekat sudah secara personal, dia sebagai misalnya sebagai Nasution, saya sebagai footman atau Iya. bukan lagi sebagai ini suami istri Suami dalam istri. tanda kutip ya, Iya, maksudnya kalau betul, kita betul. berdebat tentang pendapat. Iya, jadi memang benar-benar bisa memisahkan porsi begitu ya, kapan Iya. menjadi suami istri, kapan kita menjadi relasi misalnya. Iya. Wah, luar biasa ya. Kadang-kadang kan itu cukup sulit, mungkin apakah karena memang pernah menjalani profesi yang sama, jadi memang pengertiannya sangat cukup tinggi begitu ya. Iya, karena tahu pekerjaan. Bahkan saya di masa-masa sulit pun, masa sulit itu beliau yang memberikan ini Support support. tertinggi ya Saya berarti. masa sulit ini harus ini. Beliau ini kan pengamat politik juga kan, Iya, membaca ke depan, betul. ini yang harus disikapi sebaiknya ini. Dia kan orangnya tenang kan. Dalam situasi biasa agak ini. Tapi kalau dalam hal-hal yang lain bisa beliau panikan. Oh, Kayak COVID begini, panikan. ini saya yang tenang, tidak ini dia terus kayak ada sifatnya emergency response gitu Iya. kan. Beliau itu dia saya yang dia pasang itu. Karena lebih responnya lebih cepat begitu ya. Penanganan bencana alam tuh saya lebih andil. Dia tinggal support, dia tidak mampu dia mengikuti ritme saya. Saya ini kan orangnya kesana kemari Iya, kesana betul, kemari. betul. Bedanya di situ ya. Tapi artinya apakah tujuan dari Kak Mutmainah ini selama ini kemudian dengan masuk ke DPR Kota itu maksudnya apakah sudah tersalurkan begitu tujuannya? Atau ini masih dalam perjalanan ke masih sana? perjalanan panjang, Masih panjang ya? masih jauh. Masih jauh. Bahkan sudah Dari 2 tahun pengalaman juga masih saya, ya? jalan dan belajar di beberapa banyak tempat, kemudian berbagai tokoh, kemudian berbagai cerita, dan bahkan mengambil spirit dari beberapa negara yang dalam perkembangan politiknya luar biasa. Apalagi saya kan dalam konteks perjuangan politik perempuan dan kelompok disabilitas, kelompok rentan menjadi tugas utama gitu ya, Iya. mimpi politik saya sebetulnya. Kita udah sampai di kantor DPRD Kota Palu. Sebentar Iya. lagi mau ada pansus ya, Kak? Iya, kita Oke. ke komisi A dulu ya. Oh, boleh. Iya, sambil tunggu ini. Dia tidak apa-apa bawa Nggak buku. apa-apa, Kak. Biar Oke. merasakan juga jadi anggota Oh. DPR, Kak. Amin. Amin. Siapa tahu kan? Jadi ini kita mau ke komisi A dulu ya, Kak? Iya, kita ke komisi A. Itu sambil tunggu. Ini komisi A apa Bu? Pemerintahan Bidang dan pemerintahan dan Kesra, Oh, kesejahteraan masyarakat. Nanti di komisi A nanti sebelah kiri. Oh iya. Kak Mutmainah sebagai ketua ya? Ketua di komisi A. Komisi A. Halo Pak Sony. Oke. Nah, inilah ruangan kita. Ada berapa ini, Bu? Maaf. Ada berapa banyak Kak di komisi A kalau anggota? Kita biasanya? 11 orang. 11 ya.
Iya, 11 orang dan saya sendiri perempuan di sini. Wah, luar biasa. Ini Karena saya memang juga perempuan di DPR kota juga kita 4 orang. berempat ya. Di komisi B semua 3 teman perempuan di komisi B. Komisi C tidak ada perempuan. Komisi B itu bidang apa? Ekonomi dan keuangan dan ekonomi. Jadi ini ruangan komisi A ya Bu? Iya. Ada berapa orang Bu di komisi? 11 orang. 11. 11 orang, saya sendiri perempuan di tengah, 10 orang Dan laki-laki. menjadi ketua. Ketua komisi A. Gimana Bu rasanya menjadi ketua dari Dari komisi A ini? 10 laki-laki yang luar biasa gitu ya. 10 laki-laki luar biasa. Iya, ya apa ya, menarik, menantang, ya Ada challenge tersendiri begitu, ya, Bu? challenge tersendiri, seni memimpinnya yang kemudian harus apa ya, menjadi orang yang betul-betul berada di tengah, Ya. tidak membangun faksi-faksi gitu ya, maksudnya tidak berpihak kepada, tapi saya berusaha bagaimana menjadi, kalau misalnya kan saya ada orang tua kita di sini, Iya. ada adik, saya anggap Iya. adik, ada yang seumuran. Ketika orang tua saya berusaha menjadi anak atau adik gitu ya, mendengarkan gitu kan ada orang tua. Terus untuk adik saya berusaha menjadi kakak untuk seumuran. Tapi secara keseluruhan saya mencoba bagaimana memimpin dalam pendekatan ibu gitu ya. Maksudnya kalau ibu tuh kan dia lebih cenderung, pendekatan ibu tuh kan lebih cenderung menjadi orang yang lebih soft gitu. Nah, karena saya orang yang bukan tipe yang suka marah-marah gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang saya tidak suka, ya kita sampaikan gitu. Iya. Nah disinilah tantangan sebetulnya memimpin dari berbagai fraksi gitu ya, di latar belakang partai. Tentunya kan pasti punya apa ya, ragam kepentingan Iya, dan betul. Tujuannya berbeda-beda. iya, dan ya apa ya, berusaha menjadi bagian dari semua teman-teman lah di komisi A. Baik. Biasanya apa sih Bu yang dilakukan ketika di hari-hari biasa bekerja? Itu apa yang Ibu lakukan biasanya di ruangan ini? Apa saja agendanya? Biasanya di awal kita kan kalau ada di kantor DPR ini kan tidak setiap hari sebetulnya kita di kantor kan, karena kalau kami di politisi ya, kami sebutlah kita politisi, karena posisi kita adalah wakil rakyat, memang ada tiga sebetulnya ranah kita bekerja. Pertama, secara institusi kelembagaan DPRD sendiri, otomatis yang DPR itu yang paling penting sebetulnya kita harus hadir dalam rapat paripurna, itu pengambilan keputusan tertinggi di DPRD. Kemudian pansus tadi, kemudian ada rapat komisi gitu, kemudian ada rapat fraksi gitu. Dan saya juga melekat di beberapa badan alat kelengkapan dewan lainnya, misalnya saya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah namanya Bangkomperda, ada di Banggar, ada di Badan Kehormatan, ada di Badan Musyawarah gitu. Nah, saya jadi setiap kami anggota DPR itu ada dua posisi, komisi, ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota, terus di kelengkapan misalnya Bangperda, Banggar, Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah. Jadi ada dua fungsi dari ada dua setiap fungsi anggota DPR. setiap itu, dan kita melekat sebagai anggota fraksi. Kalau fraksi itu kan dia perpanjangan tangan dari partai gitu kan. Betul. Nah, jadi tiga ruang kerja ini, satu di DPRD, kedua di partai politik, karena partai politik yang mengirim kita sampai di sini, kemudian yang ketiga adalah masyarakat sebagai pemilih kita. Jadi memang kalau DPR itu tidak dituntut setiap hari harus stay di kantor. Ya, karena Ketika ada panggilan di komunitas, di daerah pilihan kita wajib. Nah, itu apalagi ada sesuatu yang harus kita sikapi gitu ya. Nah, itu harus kita. Jadi, nah apa yang kita lakukan ya? Kami sebetulnya kekuatan di politik itu kan sebetulnya kedekatan, salah satu adalah bagaimana kita saling dekat secara emosional. Karena ketika kita berada di satu ruangan ini, kita sudah mulai sedikit menepis latar belakang kita gitu ya. Maksudnya latar belakang dalam artian
ya saya di partai ini, saya di partai ini, terus pasti kan berbeda cara pandang dan lain sebagainya. Kita fokus ke komisi kerja, kita di komisi apa gitu. Jadi kami biasa ada koko-kongko dulu. Sehingga bahkan Pak Ketua DPR tuh sering suka di ruang komisi saya gitu, di komisi A dia suka datang sini, Pak Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2. Kita di sini saya tidak tahu apakah saya perempuan suka datang sini atau gimana, saya tidak tahu, tapi ya ini kan menjadi tempat ini. Kemudian yang kedua, di ruangan ini ya kita punya agenda gitu ya. Kalau saya itu setiap waktu lowong, ketika tidak ada berada di luar daerah kita, misalnya lagi menjalankan tugas perjalanan misalnya, atau lagi di konstituen atau lagi reses misalnya, kita ada agenda, pasti kami menyusun. Jadi ada 2 agenda. Agenda pertama rapat komisi, misalnya kita menghadirkan mitra OPD, mitra dinas ya terkait. Yang kedua kita suka turun lapangan, sidak atau kita kunjungan lapangan. Misalnya ada masalah, misalnya kalau di komisi A dulu karena situasi COVID, waktu masih ada pos jaga, itu kita kelilingi semua tuh, datangi semua pos-pos jaga, kemudian melihat puskesmas bagaimana, kemudian dinas-dinas apa yang dilakukan, sekolah-sekolah yang dibangun. Artinya sekarang super sibuk dong Bu di tengah pandemi ini, karena kan menjadi ranah dari Komisi A juga Bu ya, pandemi ini ya. Iya, tantangan kita sebetulnya di situasi COVID, waktu di awal sekali di tahun 2020 kemarin bulan Maret, kita harus memilih, misalnya begini, pada saat situasi COVID itu kan situasi yang betul-betul orang dalam posisi panik gitu ya. Iya, betul. Karena tidak tahu, belum tahu membaca virus ini apa, dengan pemberitaan media yang luar biasa, misalnya dari Wuhan saat itu orang tiba-tiba tergeletak, masih panik, dan orang langsung ketawa, aduh saya ini mau hidup tidak segala macam. Sama situasi gempa saat itu ya. Nah kita harus agak lebih waras gitu. Dalam tanda kutip maksudnya begini, kalau kita juga ikut terus tanpa posisi, terus siapa sudah yang mau mengurusi mereka, gitu, mengurusi masyarakat. Jadi waktu pada saat itu setelah COVID kita turun, ketemu di damkar, saya bikin ini, ayo lakukan sesuatu, misalnya ke pasar, pastikan di pasar seperti apa, logistik ada tidak, karena ini pasti yang paling penting pangan dulu kan, kebutuhan dasar. Itu selamatkan. Terus ketemu dengan lihat, walaupun tidak bisa ketemu, cuman kan di era saat ini kan kita sudah mulai belajar namanya Zoom meeting gitu ya. Menggunakan aplikasi gitu ya. Zoom, aplikasi apalah, ada banyak chat dan lain sebagainya yang itu memudahkan. Bahkan di situasi COVID ini intensitas pertemuan rapat itu tinggi karena tidak perlu bertemu muka gitu. Walaupun WFH, walaupun host itu virtual. Nah, cuman memang ada kerinduan di tingkat masyarakat ketika kita tidak turun gitu. Makanya pada saat waktu new normal kemarin, saya harus ketemu dan bertemu di masyarakat, dan kita juga tetap jalan, masa reses kita juga tetap jalan. Reses itu salah satu tugas DPRD untuk bertemu dengan masyarakat, ya hampir sama dengan musrembang gitu, mendengarkan aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam program kami gitu, yang harus kita berikan masukan ke dinas terkait gitu. Sejauh ini Bu, dari komisi Ibu sendiri atau langsung dari Ibu sendiri mungkin sudah berpartisipasi aktif dalam menghasilkan produk DPR apa saja Bu selama ini? Mungkin bisa di DPRD sendiri misalnya, kalau saya kan ada 2 gitu ya, 2 hal yang misalnya secara kelembagaan, apakah saya di komisi atau saya di Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Ya otomatis itu kerjanya kolektif, karena dia kan di sini kerjanya harus kerja bersama gitu ya, jadi kerja kolektif. Itu membawa nama institusi itu, membawa nama komisi, membawa nama Perda, membawa. Tapi secara individu itu ada hak yang melekat yang di kita itu wajib. Jadi tidak perlu melihat ini tugas komisi B, ini tugas komisi C. Tapi misalnya bila ada pilihan kita yang harus kita respon cepat. Betul. Itu menjadi hal yang harus saya lakukan gitu. Misalnya dulu ketika pasca bencana ada warga yang di Taweli yang kemudian kekurangan air bersih, itu kan ini tugas komisi C. Tapi tugas saya kan ada kawan di fraksi juga yang di komisi C, langsung menghubungi terus ini bagaimana melakukan ini apa. Jadi karena kan kita kan punya fungsi pengawasan gitu, kita juga punya fungsi anggaran, kita juga punya fungsi regulasi. Perda itu melakukan peraturan di daerah. Nah, alhamdulillah misalnya salah satu yang saya saya tidak pernah mau menyebutkan saya gitu ya, kami lah ya bersama teman-teman
Misalnya Perda tentang penyelenggaraan, pemenuhan dan perlindungan hak anak gitu ya. Perda penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak Kota Palu. Itu kan ranperda yang lama di skip gitu, maksudnya tertidur gitu. Iya. Kemudian alhamdulillah di periode kita genjot dan kita targetkan, alhamdulillah di Januari kemarin yang barusan ini 2021 lahirlah dia menjadi Perda nomor 1 tahun 2021, dan itu proses dari perjuangan yang kita lakukan. Iya. Gitu. Kemudian sebelum periode kita itu pasca bencana kita tidak ada pansus pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, itu kita dorong teman-teman, karena penting kita harus melakukan fungsi pengawasan terkait dengan situasi pasca bencana. Betul. Kalau DPR tidak berada di situ, kita nanti fokus pembangunan pasca bencana tidak bisa dimaksimalkan, dan itu dikerja secara pansus yang mewakili fraksi. Tidak bisa jadi kerja komisi karena pasti melekat di kita masih komisi gitu. Betul. Terus misalnya di anggaran kita perjuangkan dari beberapa anggaran, misalnya memperjuangkan jalan, kemudian misalnya infrastruktur. Kalau saya lebih fokusin pada penguatan ekonomi ibu-ibu yang sebagai wilayah saya yang memang, karena saya 80% pemilih saya adalah perempuan di dapil daerah pilihan saya, jadi saya harus memfokuskan karena memang salah satu misi saya kemarin untuk bagaimana saya harus menjadi bagian dari wakil rakyat di DPRD sendiri, ya adalah bagaimana suara perempuan, dan hampir semua saya datai adalah penguatan ekonomi berbasis keluarga. Ini lagi kita lakukan untuk sejauh ini sampai mana Bu? Ibu membawa isu yang Ibu bawa sejak belum menjadi anggota DPR ini. Di DPR apakah sudah ada, maksudnya sudah ada perda-perda yang kemudian akan membantu penguatan ekonomi dari para warga-warga, khususnya di dapil di dapil Kamut Maina sendiri? Sebetulnya perda kita ada gitu ya, dan RPJMD kita, rencana pembangunan jangka menengah daerah di setiap periode kepemimpinan seorang wali kota itu ada. Tapi kan persoalannya apakah terlaksana atau tidak Dengan gitu. baik, betul. Implementasi atau tidak. Ya. Nah, tugas kita di DPR itu memastikan itu, bagaimana regulasi yang sudah dilahirkan dari sebuah pemerintahan, baik itu diusulkan dari pemerintah dari dinas terkait gitu ya, atau melalui hak inisiatif DPR itu harus jalan. Nah, kalau saya sendiri misalnya, saya selalu melihat kan kalau dalam kebijakan itu kan harus memastikan dari segi anggaran. Iya. Misalnya kita punya cita-cita mau bikin ini untuk masyarakat, kita ingin bangun sekolah. Bagaimana kita bisa bangun sekolah kalau anggarannya tidak ada? Karena komitmen pemerintah itu di anggaran. Gitu. Komitmen pemerintah, tapi anggaran itu tidak cukup kalau tidak diatur regulasinya. Betul. Karena itu payung hukum yang harus menjadi cantolan untuk bisa mengatur apa yang harus kita lakukan. Nah, di dalam proses itu kan dalam perencanaan penganggaran, misalnya kalau yang harus kita cek dulu ada visi misi wali kota ini apa gitu. Iya. Dia kan akan menurunkan menjadi program kerja. Betul, itu yang kemudian tertulis dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Iya. Acuan kita di situ. Oke. Acuan Tapi kita Bu, situ kalau dan misalnya- kita pastikan. Kalau misalnya kita berbicara terkait dengan hal itu, penguatan ekonomi masyarakat itu khususnya untuk perempuan begitu. Iya. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat? Apakah sudah berjalan dengan baik? Belum. Pak Lu Apa perlu yang perjuangan apa yang panjang. kurang Bu di situ Bu? Satu, kalau kritikan saya gitu Iya. ya, kalau saya misalnya di periode sebelumnya gitu ya, RPJMD kita sebetulnya itu masih sangat umum, masih sangat belum responsif gender gitu ya. Karena misalnya dari indeks saja masih menggunakan pendekatan IPM toh, tidak menggunakan IGD. IPM itu maksudnya indeks pembangunan manusia, tapi tidak memasukkan indeks pembangunan gender gitu. Harusnya dia ada dua, IPM dan IPG, indeks pembangunan gender. Nah itu belum, ini yang belum karena kekuatan kebijakan itu kan indikator untuk melihat program pemerintah bagus itu lihat dari pencapaian indeksnya. Misalnya pemerintahan bersih, indeks kita berada di posisi mana? Pengentasan kemiskinan, indeks kita berada di posisi mana? Misalnya kesehatan masyarakat, indeks kita berada di posisi mana? Itu akan mengukur. Nah, akan dicek anggarannya berapa, programnya apa gitu, untuk bisa melihat itu. Kalau indeksnya menurun, oh ternyata anggarannya kecil.
Oh, memang karena tidak ada regulasinya. Nah, itu tugas kita DPR untuk melakukan itu. Cuman kan politik ini kan kadangkala memang harus memberikan edukasi secara maksimal ya kepada masyarakat. Karena kekuatan di DPRD itu adalah tergantung siapa wakil rakyatnya. Orang yang duduk di situ pun tergantung kepentingannya apa. Betul. Tapi kan mereka dipilih oleh masyarakat. Betul. Masyarakat yang harus cerdas. Betul. Masyarakat yang harus punya kesadaran politik. Betul. Orang ini pantas tidak, orang ini orang yang harus kita pilih atau tidak gitu. Nah, kalau masyarakat pun secara edukasi politiknya baik, saya yakin orang-orang yang akan di DPR juga atau orang-orang yang berkualitas. Orang-orang yang berkualitas. Dalam tanda kutip ya memang dia dipilih, kompetisinya tuh sangat kompetisi yang betul-betul yang melahirkan gagasan begitu gitu ya. Orang yang paham gitu, walaupun dia tidak paham tapi dia belajar dan kemudian dia menjadikan dirinya memposisikan, iya saya ini perwakilan dari masyarakat, saya harus melakukan apa gitu. Tapi kalau masyarakat kita masih melihat, oh iya saya pilih karena teman, saya pilih karena saudara gitu. Padahal kita tahu misalnya dia sudah misalnya dia tidak, ya mungkin kalau tidak melakukan apa-apa tidak, tapi kita tahu oh ini secara integritasnya saya pertanyakan misalnya gitu. Ya, tapi ternyata tetap dipilih. hasilnya beda juga. Hasilnya beda. Kita tidak bisa salahkan gitu, teman-teman. Nah, ketantangan kita di DPR itu adalah mencoba mengajak orang-orang yang satu frame kita, satu ranah berpikir bahwa ayo kita ini harus kembali kepada mandat kita sesungguhnya. Tapi kan tidak semudah itu. Tidak semudah karena itu. politik ini kepentingan. Betul. Politik praktis ya, bukan politik secara keseluruhan. Karena saya juga tidak setuju orang bilang politik itu adalah kotor, politik itu ya politik dalam konteks politik praktis karena itu kepentingan. Tapi politik secara keseluruhan masyarakat juga harus tahu karena politik formal, informal itu ya, posisinya itu masing-masing. Justru sebenarnya adalah hal baik untuk diketahui oleh semua begitu Bu ya. Iya, karena setiap diri kita itu adalah politik sebetulnya. Adalah politik betul. Kecuali politik praktis tadi. Tapi selagi kita tinggal di sebuah negara, kita berada di sebuah negara yang diatur oleh aturan dan dia dibangun apa ya? Kecuali kita tinggal di huntara, tinggal di hutan belantara tidak ada orang. Ya kita bisa melakukan apa saja gitu kan, semua kan diatur. Betul. Kita kan kehidupan kita ini diatur. Maka karena itu juga makanya Ibu, makanya Kak Mutmainah akhirnya memutuskan untuk saya harus masuk ke dunia politik praktis karena hanya dengan begitu saya bisa membantu untuk menuju ke tujuan saya ini tadi. Selain contoh sederhana kayak tadi. Betul. Bagaimana kita bisa kalau kita tidak tahu harus kita belajar? Karena tanda tangan kita, suara kita itu yang kita sampaikan itu tercatat. Kalau dalam itu kan setiap yang kita suarakan tadi itu tercatat, ditulis sebagai sebuah kebijakan. Salah mengeluarkan kata-kata, salah mengeluarkan rekomendasi itu berpengaruh kepada banyak orang. Iya betul. Itu banyak orang. Apa yang kita tanda tangan hari ini, saya daftar hadir, iya. Saya tidak mau hadir di PANS, saya tidak mau hadir di PANS itu bentuk cara kita. Kita datang tanda tangan sebagai daftar hadir, kita secara politik pun kita sudah menyetujui. Terus kalau kita setuju itu dalam menzolimi banyak orang, kita sudah tidak sadar pun kita sebagai wakil rakyat kita telah artinya secara tidak langsung memang warga atau masyarakat itu memang harus memitigasi dirinya dengan edukasi terkait politik begitu ya agar besok-besok memilih wakil rakyatnya itu memang benar-benar orang yang berintegritas begitu. Karena pemilihan kita direct. Iya betul. Kalau dulu kan pemilihannya partai memilih orang kan. Kalau sekarang perpolitikan kan direct. Jadi kekuatan penuh itu di masyarakat sebetulnya. Iya betul. Artinya jadi dia bisa memberikan hukuman sosial kepada kita kalau dia melihat bahwa ini tidak layak menjadi wakil rakyat gitu ya dalam tanda kutip ketika di DPRD. Oke. Ya tadi kan sudah berbicara tentang salah satu fokus Kak Mutmainah adalah penguatan ekonomi masyarakat. Selain itu ada isu apa lagi yang saat ini sedang difokuskan begitu, baik dari Komisi A ataupun dari Kak Mutmainah sendiri sebagai individu? Saya sebetulnya selain perempuan yang ingin saya dekatkan anak muda. Anak muda. Iya, karena bahkan hampir 46% dari populasi saat ini. Pemilih kita di Kota Palu. Dari pemilih. Hasil ini dan itu akan menjadi peluang ke depan. Betul. Adalah anak muda. Selain perempuan ya. Selain perempuan. Yang menurut saya
hampir setengah lebih itu sangat apatis terhadap politik. Betul. Bahkan tidak mau tahu tentang politik. Iya. Tapi kehidupan mereka itu sebetulnya sangat berkaitan dengan politik Dengan gitu. Bagaimana mengajak mereka menjadi bagian dari barisan yang harus sadar bahwa dia adalah warga negara yang punya hak, Iya. gitu ya. Dia adalah anak muda yang dia juga harus tahu negara ini berada di posisi mana gitu, Iya. membaca, merekam Betul. apa yang dirasakan dan diinginkan oleh anak muda. Iya. Kalau anak muda itu kan sederhana, misalnya kayak Palu, kalau saya diskusi anak muda, saya ingin mengembangkan menjadi YouTubers, Iya. gitu kan. Setiap itu datanglah buat proposal untuk kayak proposal bikin ini Bu YouTubers untuk ini. Bagaimana kita mau bikin apa YouTubers itu dengan bantuan individu 500, 700. Padahal mereka itu sebetulnya kan itu kan kreativitas Iya. gitu. Yang kemudian bisa didorong mereka menjadi anak-anak yang ini. Kemudian misalnya anak-anak gamers. Anak itu paling tidak mau diskusi tentang politik. Iya. Tapi mereka pun sebenarnya secara tidak langsung pulang ke rumah kan dia mengeluh, kenapa beras tidak ada mama? Iya. Kenapa saya sekolah ini susah? Kenapa ini? Kembali lagi main games gitu. Padahal yang dibicarakan itu politik sebetulnya. Nah ini yang harus diajak. Saya lagi tertarik lagi ingin mencari ruang baru, lagi mengembangkan satu cara bagaimana menggalang anak-anak muda itu, ayo kita berpolitik gitu ya. Maksudnya ayo gitu. Kalian harus yakinkan diri Anda bahwa jangan kemudian tidak menggunakan hak suara gitu ya, dalam tanda kutip mereka sebagai orang yang sangat potensial gitu. Karena sayang, karena orang betul. memilih pun tidak memilih, tetap DPR ini ada. Iya. Mau cuma 3 orang pilih pun tetap DPR ini ada Betul. gitu. Nah, apakah mau berada di tengah yang orang yang ya karena kepentingan sesuatu gitu ya, dalam tanda kutip saya maksud tadi, tapi atau kita meluaskan politik ini adalah menjadi sesuatu yang menarik. Nah, Yang makanya menarik. saya di DPR ini saya sebenarnya punya program ini, lagi saya coba sama teman-teman di Komisi A. Saya lagi pingin namanya Sehari Bersama Dewan. Itu lagi kita mau ajak anak-anak sekolah SMA, anak-anak kuliah, Iya. yuk lebih kenal kita gitu. Lebih mengenal. Lebih Jadi mengenal mereka kita, juga ayo lebih lebih maksudnya apa sih dilakukan oleh Kak Mutmainah, dilakukan sama Pak Zainal, Om Astam, dengan beberapa teman-teman, Pak Nendra dan lain itu untuk oh ternyata mereka ini ya, oh ternyata asik ya, oh ini Iya. di sisi lain yang kemudian tuh bisa menjadi oh ternyata menarik gitu. Jadi Saya harapannya- belajar ini di salah satu negara, Australia, itu menarik sekali. Setiap itu didatangi anak TK, anak SD, anak SMP. Jadi pendidikan politik sejak dini. Sejak dini, betul. Sehingga mencoba Iya, menaikkan betul. kewarasan mereka, menaikkan Iya. rasa oh iya yang ngeh gitu. Ada yang Oh iya jadinya. ngeh sudah mulai ini. Itu yang lagi kita Iya. coba. Masih panjangnya perjalanan Kak Mutmainah Corona ini, Masih artinya panjang, umur perjuangan kita masih panjang. artinya perjuangan untuk tetap di DPR ini juga masih akan terus Insya berjalan. Allah saya bahkan tetap setelah harus 5 tahun. untuk, karena saya sudah terlanjur sudah terlanjur terjun di Terjun. dunia politik praktis, menjadi politisi. Walaupun saya pertama masih agak susah berdamai karena di luar ekspektasi saya. Ya, pasti. Dari pengalaman saya yang begitu Sebagai tinggi, aktivis, ya, apalagi aktivis, begitu. kemudian masuk pada Kemudian- wilayah yang tidak semua yang kita inginkan Iya, itu bisa betul. terlaksana Secara cepat secara begitu. cepat gitu ya. Kemudian saya berharap ini tidak semua itu. Iya. Tapi saya masih yakin dan percaya insya Allah ke depan itu akan orang-orang akan bisa lebih baik ya kalau kita melakukan dari sekarang. Kalau periode ini kontribusi kita tidak terlalu besar, tapi tidak boleh lengah gitu ya. Maksudnya kemudian diam, meninggalkan. Saya sudahlah jadi anggota DPR, Iya. sudah tidak pusing. Tidak boleh Tidak kehilangan boleh gitu, semangat jangan gitu kehilangan ya. semangat. Kan ini prosesnya tetap harus berjalan. Betul. Saya makanya ingat waktu kita dialog sama Mbak Samar Aman itu menarik sekali. Berjuang politik itu tidak boleh lelah. Iya. Berpolitik tidak boleh lelah, itu kata dia. Itu yang membuat saya, iya ya betul Karena ya. memang bisa saja lelah ya. Iya. Karena tentu kadang-kadang di Sangat perjalanannya melelahkan. ada banyak sekali Melelahkan. orang-orang. Iya, Kalau yang betul. secara mental kita tidak siap gitu ya. Betul. Dan tantangan terberat itu di perempuan sebetulnya. Tantangan berat di perempuan. Baik. Karena perempuan itu beda dengan Karena laki-laki. perempuan beda. Kita itu selalu harus menjadi tampil yang Iya. orang sangat perfect. Sepertinya harus ekstra begitu Ekstra. ya. Karena perempuan itu dia harus dilihat dari semua aspek. Laki-laki tidak, Iya. gitu ya. Jadi hingga kita harus betul-betul menjaga dan bagaimana memposisikan. Tapi saya yakin saya harus menjadi orang yang bagian untuk juga
menguatkan teman-teman lain, mengajak bersama, dan tentunya kekuatannya adalah di teman-teman juga yang selalu mengingatkan saya gitu. Baik. Nah, pemirsa, ini di tengah perbincangan ini sebenarnya di tengah kesibukan nih, di tengah kesibukan dari Kamut Maina Corona kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Setelah ini nanti akan ada pansus lagi ya, Kak? Sebentar kita Nanti lanjut ini. Oke, siap. Insyaallah. Nah, pemirsa masih bersama dengan Kamut Maina Corona dalam lebih dekat. Ini kita tadi barusan ngobrol terkait dengan pekerjaan beliau. Sepertinya memang kita udah mulai mengenal begitu ya, seperti apa sih sosok dari Kamut Maina Corona yang saat ini sudah 2 tahun berjuang dari DPR. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nanti. Masih bersama saya di Lebih Dekat bersama Kamut Maina Corona. Sebenarnya mimpi dari seorang Kamut Maina Corona itu adalah kondisi seperti apa? Kalau saya sebetulnya mimpinya saya Palu itu harus lebih apa ya? Kemudian bagaimana orang nyaman tinggal di sini. Perempuan yang keluar tengah malam tidak harus takut dia apa-apakan di jalan. Orang anak-anak perempuan yang bersekolah dia tidak harus takut memilih ketika dia mengambil mata kuliah yang harus dia pulang tengah malam. Terus bagaimana Ina-ina di pasar, dia berjualan di pasar tapi dia terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah, tidak harus tidur di jalan. Aduh, saya langsung merinding. Kemudian minimal punya apa yang paling sederhana di pasar itu punya toilet, duduk dan duduk dengan jongkok. Kenapa saya memperjuangkan toilet duduk? Karena itu untuk ibu hamil, untuk perempuan lansia. Yang mereka pasti tidak bisa kalau perempuan duduk jongkok, dan itu jongkok sangat maskulin untuk laki-laki. Betul. Lansia pun laki-laki itu susah gitu. Itu sederhana tapi itu perjuangan responsif gender. Saya ingin sekali pasar itu rahmah perempuan, pasar yang bersih, sehat untuk anak-anak kita, karena 80% di pasar itu adalah perempuan. Ketika perempuan, anak-anak pasti ikut. Gitu. Nah, bagaimana pasar itu kemudian menjadi anak-anak bisa ada tempat anak-anak bermain gitu ya. Itu mimpi saya sebetulnya di DP, walaupun saya sadar di DP itu saya tidak bisa mewujudkan secara baik karena saya bukan seorang pemimpin daerah gitu. Yang hanya bisa mengeksekusi adalah wilayah sebagai seorang wali kota. Berangkat Palu. dari sini apakah kemudian akan ke tujuannya? Insya Allah, tapi kalau Tuhan berkahi, Akan Allah diberkahi, merestui, perjalanannya akan terus tujuan ke sana dan diridhoi oleh masyarakat, masih memandatkan kita, insya Allah kita bisa melakukan, asal memang masyarakat teredukasi politik dengan baik. Kamut Maina, terima Makasih kasih. banyak. Saya sudah diberi kesempatan Iya. mengikuti seharian ini di tengah Senang kesibukan sekali. yang banyak Iya, saya sekali. berterima kasih sama TVRI Palu, Terima ini kasih. luar biasa. Terima Mau kasih. mendokumentasikan dan menjadi Iya. bagian karena menurut saya ini adalah bagian dari Betul. pendidikan Karena politik. kita harapannya orang lebih mengenal lagi. Seperti juga Iya. tujuan dari Kamut Maina. Iya. Kamut Maina, terima kasih Makasih banyak. banyak Saya mohon banget. pamit. Iya, makasih Terima banyak kasih. ya. Nah, pemirsa, itulah tadi hari ini saya sudah bersama dengan Kamut Maina Corona. Sepertinya kita memang sudah lebih dekat dengan Kamut Maina Corona. Kita sudah tahu mimpi beliau apa, tujuan beliau apa, dan apa yang terus beliau perjuangkan selama beliau menjadi anggota DPRD Kota Palu. Kita akan lebih dekat dengan siapa lagi nanti? Saksikan terus Lebih Dekat bersama saya Lunggi Gerensa setiap hari Jumat pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, sampai jumpa. Terima kasih Kak Iya, Mari. makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.